Proses Islamisasi di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses yang panjang dan damai yang terjadi melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, pernikahan, hingga pendidikan dan kebudayaan. Pertama, jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, Gujarat, dan bahkan Cina berlayar ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang rempah-rempah, kain, dan barang-barang lainnya. Dalam proses perdagangan itu, mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal secara damai. Karena karakter para pedagang yang jujur dan amanah, banyak masyarakat yang tertarik dan akhirnya memeluk agama Islam. Kedua, dakwah para ulama. Para ulama dan muballigh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mereka melakukan dakwah secara langsung kepada masyarakat, baik di kota-kota pelabuhan, pedesaan, maupun di lingkungan istana kerajaan. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo di Jawa sangat terkenal dengan metode dakwahnya yang santun dan toleran. Para ulama ini juga sering menyesuaikan ajaran Islam dengan kearifan lokal, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran baru tanpa merasa kehilangan budaya mereka. Ketiga, pernikahan. Banyak ulama, pedagang, dan tokoh Islam yang menikah dengan perempuan dari kalangan bangsawan atau masyarakat lokal. Melalui ikatan pernikahan tersebut, Islam menyebar dengan cepat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Strategi ini terbukti efektif karena mempererat hubungan sosial dan memperluas pengaruh Islam tanpa melalui kekerasan. Keempat, pendidikan. Islamisasi juga berkembang melalui pendidikan. Pesantren dan madrasah didirikan oleh para ulama sebagai pusat pembelajaran Islam. Di lembaga-lembaga ini, masyarakat belajar membaca Al-Quran, fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya. Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga tempat mencetak kader-kader ulama yang nantinya ikut menyebarkan Islam ke wilayah lain. Sistem pendidikan Islam ini menjadi dasar kuat dalam mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam di Nusantara. Yang terakhir yaitu melalui kebudayaan. Penyebaran Islam di Indonesia tidak menghapus budaya lokal, melainkan menyerap dan mengislamkan nilai-nilai budaya tersebut. Para penyebar Islam menggunakan kesenian tradisional seperti wayang, gamelan, dan seni ukir sebagai media dakwah. Misalnya, Sunan Kalijaga memadukan cerita pewayangan dengan pesan-pesan moral Islami. Dengan cara ini, Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa menimbulkan konflik budaya. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Salam hangat dari saya, Jas Merah. Janganlah sekali-kali melupakan sejarah.